Nah, sekarang kan wave 3 nih, ini turun. Nah, wave 4 itu ada A, B, C. Ingat ya, di dalam corrective wave itu ada 3 gelombang. Di impuls ada 5. Saya nggak ada waktu untuk menerangkan di wave 3 ini, di wave 1 ini, di dalamnya kalau kita masuk ke D1 atau H4 itu ada 5 wave. Makanya kira-kira masuk akal nggak kalau Anda tiba-tiba bikin Elliott wave H1, nggak tahu jalan ceritanya. Harusnya pada saat kita mau membuat di H1, kita harus tahu dulu ini di wave berapa dari H4 atau dari D1. Karena di dalam setiap bagian ada wave lagi, ada wave lagi. Oke? Dan ini A, ini B, ini C. Nanti Anda lihat di YouTube bahwa wave 4 yang kompleks itu ada 3 jenis. Ini jenis yang disebut ada gampangnya untuk mudahnya chart pattern berpotensi head and shoulder. Ada yang rectangle, jadi dia rata. Jadi wave 4-nya tuh rata. Maksudnya rata tuh dia bergerak sideways di antara ini dengan ini umpamanya. Kalau ini sudah bottom-nya. Jadi dia begini-begini aja nih. Itu rectangle. Ada yang triangle. Jadi wave 4-nya dia turun, tapi di sininya juga dia naik. Itu rectangle, bisa symmetrical rectangle lagi. Triangle, bisa symmetrical triangle, bisa nanti masuk ke golongan wedge, entah falling wedge, entah rising wedge. Nah, ada yang ketiga, yang ini nih, saya sampaikan ini. Nah, perhatikan, ini kan A, selesai dia. Kemudian dia naik nih. Dia breakout ini. Ini belum masuk wave 5. Kenapa? Karena wave 4-nya belum selesai. Kalau di sini dikatakan sudah terkonfirmasi wave 3 karena dia breakout ini. Kalau dikatakan ini belum terkonfirmasi wave 5 karena dia masih ada penurunan. Nah, jadi ini wave A, ini wave B. Saat ini Bitcoin sedang berada di wave C dari wave 4 yang utama. Bisa diterima nggak sampai sini? Atau malah bingung? Saya ulang. Bahwa Bitcoin saat ini sedang berada di wave C yang merupakan bagian dari wave 4 utama. Wave 4 utama tuh apa sih? Ini 1, 2, 3, 4. Kalau di impuls 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di korektif ABC. Makanya kalau Anda perhatikan di sini juga ada nih. Tuh, gelombang koreksi Elliott ABC. Gelombang impuls Elliott 1, 2, 3, 4, 5. Dan saya ulang lagi supaya Anda paham karena masih banyak yang belum paham bahwa di dalam cryptocurrency itu sama dengan saham, resiko adalah dari modal belanja, bukan modal awal. Dianggap bahwa kalau floating loss resikonya dari modal awal. Enggak, maksudnya begini loh. Anda punya uang 10 juta. Anda belanja koin misalkan Ethereum. Masuk pertama $50. Anggaplah kursnya 10.000. Berarti kan 500.000 entry first pertama. Kan begitu. Maka kalau ada apa-apa, resikonya dari 500.000, bukan dari 10 juta. Ada perbedaan yang sangat besar antara forex gold yang ada leverage-nya dengan saham kripto yang tidak ada leverage-nya. Sekali lagi saya ulang, saya punya modal awal 10 juta.
belanja lah kita istilahkan 1 juta, maka resikonya maksimal 1 juta. 9 juta kita aman apapun yang terjadi karena kripto saham, instrumen investasi yang tidak mengandung leverage, resikonya dari modal belanja, bukan modal awal. Saya tidak meng-underestimate Forex Gold, tidak, tapi Anda harus pahami resiko masing-masing. Kalau Anda punya uang $1.000 atau 10 juta, Anda entry di Forex Gold, ada resiko jadi nol. Kenapa? Karena dia mempengaruhi modal awal. Sedangkan kalau kripto saham mempengaruhi modal belanja. Sekali lagi saya ulang. Coba kita prediksi sekali lagi. Jadi skenario terburuk ya. Ingat saya orang resiko, selalu memberikan yang terburuk dulu. Dia ke sini. Tetapi secara perhitungan dia nggak akan ke sini walaupun ada potensi ke sini. Paling tidak, sebelum dia mencapai ke sini, dia harus ke sini dulu. Kenapa ke sini? Karena ini kalau Anda perhatikan, ini sudah double bottom. Berarti ada kemungkinan kalau dia ke sini terjadi yang disebut dengan triple bottom, bounce dia. Nah, kalau Anda misalkan memprediksi turun ke sini, misalkan, wah, harga masih bisa turun ke sini misalkan ya, Anda tinggal hitung, kalau kita setting bot, turunnya berapa persen menggunakan fasilitas ini dong. Ini misalkan harga ke sini. Dia kalau kira-kira mendekati support terdekat, kok ini. Turunnya kemana ya? Kan pakai ini. Ini misalkan harga running ya. Ini weekly loh. Nih, turun 26% dari harga running. Kalau Anda baru mengaktifkan robot, Anda masuk ke first buy, oke, trigger satunya, kalau Anda konservatif, isi 30% trigger satu. Kalau Anda pengguna robot yang baru aktif, Anda memikirkan skenario buruk, dan itu nggak salah, berarti itu konservatif, Anda bisa combine antara analisa teknikal dengan entrian robotnya. Kalau di first buy-nya, kita nggak bisa. Ya udah, itu urusan robot. Tetapi, di trigger 1, trigger 2, trigger 3, kalau memang Anda mengikuti Elliott Wave ini dan Anda konservatif, Anda bisa saja trigger pertama masuk di sini. Trigger kedua, misalkan di sini, Anda jumlahkan harga entry di sini, ditambah dengan harga entry di sini, oke, kemudian dapat nilai rata-rata, misalkan, dapat nilai rata-ratanya di sini, contoh ya, ini hanya sekedar contoh, dapat nilai rata-ratanya di sini, nanti Anda hitung lagi dari rata-rata ini turun ke sini berapa persen. Nih, ke sini. %45. 45%. Itu kalau Anda benar-benar swing trade. Ini kan weekly. Ini kan kita lagi bicara Elliott Wave. Itu se-ekstrim-ekstrimnya. Karena itu nggak usah khawatir. Ayo, siapkan cadangan robot yang akan Anda aktifkan kalau sampai ini benar-benar baru nih bisa dibilang crash. Kalau dia sampai ke sini baru crash. Saya agak setuju kalau ini dibilang crash, tapi ini saya nggak bilang crash, belum. Dan kalau kita turunkan ke D1, ya, kita turunkan nih ke D1. Ini pantau, kalau misalkan breakout ini, berarti yang terjadi yang disebut dengan chart pattern, apa namanya? Ayo,
Alumni, alumni. Ini chart pattern apa nih? Alumni TTS. Falling wedge, betul. Jatuh yang menyempit. Konfirmasinya breakout ini. Ini besar kemungkinan kalau misalkan BTC USD atau Bitcoin breakout ini, besar kemungkinan dia akan terbang dalam tanda kutip, paling tidak ke sini. Kenapa ke sini? Karena di sini ada potensi triple top. Di sini ya sudah double top nih. Nanti konfirmasi double top sebetulnya sama. Ini bisa disebut sebagai neckline. Jadi double bottom. Double bottom terkonfirmasi jika dia breakout ini dan ini merupakan chart pattern falling wedge. Nah, sekarang kalau kita kembali ke weekly, kira-kira kalau Bitcoin naik sampai ke wave 5, itu sampai harga berapa? Wave 5 ya. Ini kan wave 4 nih. 1, 2, 3, 4. Wave 5-nya, saya pendekin di sini. Cara mencari wave 5 bagaimana, Coach? Anda tarik Fibonacci retracement dari wave 3 ke low wave 4. Nah, sementara ini ya, kalau memang wave 4-nya terendahnya di sini, terendahnya ya, ini asumsi, maka Anda tarik Fibonacci extension ini, dari sini ke sini, turun ke sini, maka potensi wave 5 bisa ke 100%. Ini nih. Ke berapa tuh, Coach? 890.000 US dollar. Amin. 100% dari Fibonacci expansion dari sini ke sini. Ini dengan asumsi terendahnya di sini ya. Kalau nanti terendahnya di sini, maka tariknya harus ke sini. Ini kan belum jadi nih. Nah, konfirmasinya, kalau nanti dia berhasil membreakout ini nih, maka gagal yang disebut dengan head and shoulder, besar kemungkinan dia akan jadi wave 5-nya dan targetnya ke 890.000. Sampai sini bisa diterima potensi kenaikan Bitcoin dan prediksi saya di 2022 ini terjadi. Membentuk new high, yang penting potensi profitnya kira-kira sampai sini. Dan nanti, ya kalau kita belajar, ini kita sudah bisa hitung lagi nih countingnya. Ini udah berapa wave nih? Kan ceritanya begini ya, perhatikan. Ini gambaran besarnya kan di wave 4. Ini kan di wave 4 dong. Ini agak pusing memang, tapi sabarlah. Ini ujian. Ini kan wave 4 nih. Oke. Di wave 4 ada ABC, berarti ini lagi di C. Nanti di C, ini bisa di-counting lagi, ini di dalam C ini yang merupakan bagian dari wave 4, ini lagi di wave keberapa? Dari wave C ini. Bisa di-counting lagi nanti ini. Yang jelas kalau kita bicara chart pattern, ini merupakan double bottom. Tetapi konfirmasi double bottomnya sebetulnya belum dapat loh. Konfirmasi sudah terjadi double bottom, dia harus breakout ini. Menurut saya seperti itu, breakout ini nih. Atau kira-kira di area sinilah saya tandai ya. Di area sinilah.
Nih, dia harus ada closing di atas ini. Karena daily warnanya hijau. Dia harus di sini nih, harus breakout ini nih. Sehingga mulai terbentuk new high. Jadi nanti bisa seperti ini ceritanya. Ini puncak, kemudian dia membentuk higher low, akhirnya membentuk higher high yang baru. Ini terhitung agresif ya. Menuju kemana? Menuju ke sini. Jadi nanti dia turun lagi, baru dia breakout lagi ke atas. Selanjutnya, menuju ke sini tetap bukan garis lurus, ada gelombang-gelombang. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kenapa sih Bitcoin menghadapi penurunan seperti ini? Rasanya Anda udah tahu ya, tapi nggak apa-apa saya ulang lah. Pertama, soal pengurangan stimulus, ini akumulasi nih. Oh iya, ngomong-ngomong, jam 8.30 ada data CPI ya. Ini penting nih, data CPI. Coba kita lihat ya. 8.30 ada data CPI. CPI itu apa sih? CPI itu inflasi. Dan kenapa penting? Supaya Anda benar-benar paham, yang menyebabkan terjadinya pengurangan stimulus atau yang disebut tapering, salah satu penyebabnya adalah naiknya inflasi. Nah ini, monthly ya. Nah ini, kalau misalkan inflasinya naik, maka hubungannya diperkirakan untuk mengetatkan ekonomi, maka The Fed akan menaikkan suku bunga. Efeknya secara prinsip, walaupun tidak langsung terjadi, walaupun tidak drastis, karena The Fed juga nggak mau mata uang USD itu menguat terlalu kencang, secara prinsip tetap USD akan naik, sehingga otomatis tetap akan mempengaruhi cryptocurrency, dalam hal ini adalah Bitcoin, sebagai the mother of cryptocurrency. Jadi alasan pertama adalah karena kebijakan dari The Fed yang melakukan stimulus akibat dari mulai membaiknya atau bahkan sudah kembali normalnya ekonomi Amerika dibandingkan sebelum COVID, sehingga perlu dilakukan kebijakan pengetatan, bukan pelonggaran lagi, karena stimulus penurunan suku bunga itu pelonggaran. Kebijakan moneter, kalau pengetatan itu yang disebut dengan tape tantrum atau tapering, kenaikan suku bunga. Makanya tahun 2022 diprediksi The Fed akan menaikkan suku bunga 3 kali. Dan pengumuman suku bunga pertama, kalau nggak salah, Maret, karena pengumuman suku bunga di Amerika 8 kali 1 tahun, tidak tiap bulan. Nah, jadi kembali lagi, malam ini penting nih, nanti 8.30 sebentar lagi kita kontrol, kita cek bagaimana hasilnya. Kalau dia ternyata angkanya 0,8, besar kemungkinan dolar kembali menguat,
Kalau angkanya 0,5 sih ya nggak terlalu lah menurut saya menguatnya. Tetapi kalau misalkan CPI-nya 0,8%, besar kemungkinan dolar akan menguat dan Bitcoin kembali melemah. Tapi ingat, nggak usah panik. Oke? Nggak usah panik. Jadi penyebab pertama jelas, kedua soal Kazakhstan. Nggak perlu saya uraikan lagi ya. Nah, tetapi ada satu lagi yang saya lihat merupakan sebuah ganjalan untuk perkembangan Bitcoin. Soal apa tuh? Semakin borosnya penggunaan listrik. Sementara saat ini energi terbarukan yang menggantikan batu bara itu belum siap. Ini alasan yang ketiga ini terus terang nggak ada di publik, ini murni analisa pribadi saya. Dan sekali lagi silakan Anda nggak setuju. Karena kan kalau soal alasan pertama karena soal the Fed, kemudian pengurangan stimulus, kemungkinan kenaikan suku bunga. Kedua, karena Kazakhstan, ingat ya, sekarang tambang terbesar kedua semenjak China melarang cryptocurrency itu pindah ke Kazakhstan. Dan terjadi kerusuhan di Kazakhstan, akhirnya listrik dimatikan, internet dimatikan, maka transaksi down. Tetapi saya melihat ada satu hal yang cukup menghambat perkembangan cryptocurrency termasuk Bitcoin karena borosnya penggunaan listrik. Sementara di satu sisi mungkin dulu-dulu nggak masalah karena pasokan batu bara tinggi. Mengingat pembangkit tenaga listrik sekarang ini masih utamanya membutuhkan batu bara. Anda tahu dong, Indonesia merencanakan untuk sementara mengekspor batu bara saja, langsung Jepang, Korea, dan negara-negara lain panik. Sementara Bill Gates dan lain sebagainya mendengung-dengungkan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dengan apa? Gas umpamanya, tetapi pasokannya belum siap. Sementara kebutuhan terhadap listrik tidak bisa ditunda. Nah, ini berpotensi akan menghambat perkembangan cryptocurrency. Jadi buat saya pribadi, ada masalah yang ketiga nih. Soal kebutuhan akan listrik yang sangat tinggi, yang tidak dipasok dengan batu bara yang cukup. Kalau dipasok dengan batu bara yang cukup, seperti 2-3 tahun yang lalu, nggak ada problem. Dan ini bisa jadi potensi yang mengganjal kenaikan cryptocurrency.